Buka Rita Wahyu, apa katanya tadi gramateon katamu, keagamaan. Kalau kita lihat ya, ternyata keagamaan di situ bukan gramateon ya, nandar goblok. Nah, ya coba kamu buka. Coba. Video kali ini teman-teman sekalian, mari kita menyaksikan video perdebatan antara Ustadz Nandar dengan Kak Agatha. Jadi teman-teman sekalian, si Nandar ini suka menyerang pribadi ya. Dia bilang si Agatha ini adalah seorang yang sudah pengalaman dengan wik-wik dan ya pokoknya kasar ya teman-teman sekalian ya. Ya wajar aja sih ya, karena memang mereka paling ahli kalau soal selakangan begitu ya. Nah kali ini mereka bahas tentang penebusan gitu ya. Jadi Ustadz Nandar ini kan tidak terima kalau keselamatan itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus dan dianugerahkan secara cuma-cuma kepada orang-orang Kristen. Nah dia tidak terima. Nah dia katakan kenapa harus mengorbankan manusia, mengorbankan Yesus gitu ya untuk pengampunan dosa. Nah bagaimana dengan Islam yang kemudian mengorbankan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani untuk menghapuskan dosa mereka yang sebesar gunung ya. Misalnya Ustadz Nandar punya dosa sebesar gunung lalu ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya mengorbankan manusia untuk pengampunan dosa daripada umatnya. Nah ini sangat seru sekali perdebatan mereka. Oleh karenanya mari kita simak teman-teman sekalian sampai selesai berikut ini. Yang kau bilang itu ya. Coba tadi kamu kan bawa Rita Wahyu, coba buka Rita Wahyu. Apa katanya tadi gramateon katamu, keagamaan. Kalau kita lihat ya, ternyata keagamaan di situ bukan gramateon ya, nandar goblok. Nah, ya coba kamu buka, kamu buka. Dia, ya coba buka Rita Wahyu. Rita Wahyu. Ayo, enggak. Gue satu tapi kena ya, gue satu tapi kena. Coba buka tadi keagamaan tadi, apa kata keagamaan, coba Rita Wahyu gimana? Di situ dia menjelaskan apa? Kata apa keagamaan di situ? Ya enggak, lu sampaikan aja. Ya, nih ya. Nanti Nandar, udah di-mute ya. Nandar lagi-lagi goblok. Tadi dia bawa Rita Wahyu, nggak apa-apa kita bawa ya. Ternyata Rita Wahyu mengatakan, jikalau kehidupan agamamu di sana dikatakan dikaiosune, dia tadi gramateon. Asal tebak Nandar tukang jaga SPBU. Aduh, lu jaga SPBU gih. Botol ya. Gue tadi bawa Rita Wahyu ya. Nih ternyata gue lihat di Rita Wahyu Matius 5 ayat 20. Dikai Osune itu adalah kebenaran. Bukan agama ya. Tadi ya, lalu kamu mengatakan ya, saya mau bawa ya hadis ya, hadis Bukhari 4471. Anda tadi mengatakan orang Kristen itu bahan bakar neraka. Kaki Allah mau di neraka. Tunggu, gue baca ya saya jangan ya, maaf ya, ternyata sebelum orang Kristen jadi bahan bakar, ternyata kaki Allah sudah jadi bahan bakar neraka. Baca ya, Bukhari, ini hadisnya sahih ya, bukan doib kayak Juma ya, hadis-hadis palsu hilap 2 kali. Bukhari 4471 dikatakan seperti ini ya. Ini dijawab ya, kaki Allah ini sekarang masih di neraka atau enggak, ini tugas kalian ya. Oke. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musa al-Pret ya Abu Sufyan mendapatkan hadis ini kebanyakan bersifat maukuf, dikatakan kepada neraka jahanam, apakah sudah penuh? Nih neraka jahanam ngomong ya. Lalu dia bertanya kan, apakah ada tambahan lagi? Maka Allah tabaraka wa ta'ala meletakkan kakinya duer di neraka. Lalu Allah meletakkan kakinya di atas neraka dan berkata, cukup, enough. Kalau dikatakan kita bahan bakar neraka, ternyata kaki Allah itu adalah bahan bakar utama di neraka. Pertanyaan saya Nanda, mohon jawab, JAWAB ya. Kaki Allah sekarang masih di neraka atau di sorga? Kalau kalian mengatakan ya dengan membawa Maryam 71 dan 72 nanti semua orang masuk neraka, berarti karena Allah ya, ini memang ya bener ya, innalillahi wa innalillahi rojiun, semua yang dari Allah kembali kepada Allah. Karena Allahnya di neraka, maka kalian ke neraka semua.
sama. Lalu ya, saya tanyakan kepada Anda ya. Maryam 71, Maryam 72 ya dikatakan tidak seorang pun yang tidak mendatangi neraka. Hal itu adalah suatu ketentuan. Lalu kan ayat 72-nya, kalau Allah berkehendak, kamu akan diselamatkan, kan? Orang-orang yang bertakwa akan diselamatkan. Orang-orang yang tidak bertakwa dibiarkannya di neraka. Ya wajar. Allah itu pasti standby di neraka sejak adanya kematian dari zaman Adam. Kenapa? Kenapa gua bilang gitu? Karena Allah akan menyelamatkan orang-orang yang semuanya ke neraka. Makanya Allah itu kurang lebih kayak satpam ya, satpam neraka ya. Dia wanti-wanti selalu 24 jam, 24 hours a day, 7 day a week. Allah itu ada di neraka. Kenapa? Menyelamatkan setiap orang yang mati. Kenapa? Kakinya di neraka, say. Kaki Allah itu ternyata di neraka. Jadi jangan khawatir ya, kaki Allah pasti lebih panas daripada kaki kita semua. Benar ya, sangat disayangkan sekali ya, bahwa kenikmatan tertinggi dari seorang Islam adalah memandang wajah Allah ya, sesuai dengan hadis yang terkait ya, memandang wajah Allah berikut kaki Allah yang ada di neraka. Mohon untuk dijawab, pertanyaan saya hanya ada satu saja untuk Nandar. Kira-kira setiap hari kan ada orang yang mati nih. Berarti Allah nggak pernah keluar dong dari neraka. Kapan? Kira-kira kapan kaki Allah mau dikeluarkan dari neraka? Itu aja pertanyaan gue. Kapan? Kapan kaki Allah dikeluarkan dari neraka? Karena apa? Dia standby di sana. Orang tiap hari meninggal. Menyelamatkannya ya Allah memang harus standby di neraka. Sama seperti perawat ya yang jaga 24 jam gitu ya di ibu. Aduh, gua kalah koin ya. Belum. Silakan dijawab Nandar. Kaki Allah udah keluar belum dari neraka? Itu aja. Oke, terima kasih teman-teman ya. Saya kira Bu Agatha ini, ayo terima. Terima kasih. Dari mukanya memang muka ini si Agatha ini suka wik-wik kayak gini ya. Makanya kerasukan Roh Kudus dia. Teman-teman, si Agatha ini gak bisa Yunani ngajarin saya. Ya, menyalahkan terjemahan, lain ditanya, lain dijawab, baca aja salah. Nih saya ajarin baca ya. Lego garhiumin hoti ean me perisio sehe dikaios. Bacaan ini aja gak bisa dia. Human, pleion, ton, gramateon. Gramateon ini adalah para penulis ini ya, ahli-ahli Taurat. Dikasion ini yang diterjemahkan oleh LAI ke dalam keagamaan. Dia apa namanya itu? Dia menolak LAI, padahal Romo Daniel saja menerjemahkan sebagai agama. Di dalam Kristen gak ada jaminan keselamatan. Dia lari kemana-mana. Saya kira berilmu, ternyata cuma penghujat ya. Kalau menghujat, Yesus juga masuk neraka. Ya, saya tunjukkan Yesus masuk neraka ya. Karena kamu menghujat, saya akan memberikan data menurut Bible Yesus masuk neraka. Kaki Allah teman-teman, dulu perhatikan ini. Kaki Allah dulu. Yesus masuk neraka, jangan di-mute Agatha. Giliran aku di-mute kau nih. Tetapi aku berkata kepadamu, setahil ya atau botol harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ternyata Bible sudah menghina Yesus. Kenapa? Ternyata yang menyebut orang lain botol itu Yesus. Nih teman-teman lihat nih. Hai kamu orang-orang botol dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting emas atau baik? Yesus ini suka menghardik, ajarannya ajaran kejam teman-teman. Ajaran ajaran radikal ya. Saya tanya apa, jawabannya kemana-mana. Saya kira banyak pihak yang kemudian meminta saya diskusi dengan Agatha. Cuma memang dia ini wanita yang gak benar kayaknya. Omongannya itu gak jauh dari selangkangan, sumpah. Aku juga ngeri denger-dengernya ya. Dia Agatha ngomongnya orgasme lah, ejakulasi dini lah, peltu lah. Aduh, ini memang perempuan kayak di dalam Kidung Agung nih ya. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di atas segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma, dan buah dadamu adalah gugusannya. Mungkin itu ayat-ayat yang menjadi inspirasi Agatha. Yang saya tanya, nggak ada satupun pertanyaan yang dijawab.
Tolong ya, buat orang-orang Kristen, silakan Anda berenung di dalam hati Anda terdalam. Jawab pertanyaan saya ya. Menurut Yesus, apabila keagamaan kalian tidak lebih benar dari Yahudi, tidak akan masuk surga. Menurut Yesus, siapa yang menyebut Yesus Tuhan tidak akan masuk surga. Berjalan. Nah, dosa apa yang ditebus? Apakah dosa berjalan atau dosa asal? Di mana dasarnya? Kalau dosa asal yang ditebus, di mana dasarnya? Kalau dosa yang berjalan ditebus, kok menurut Yesus kalau yang melakukan keinginan daging tidak bakal masuk surga? Yang weak tidak akan masuk surga. Bahkan yang bisa masuk surga itu adalah orang-orang yang masuk Islam. Kamu bilang Yesus tutukan itu kakinya tuh, nggak boleh menghujat nih. Kaki nggak sopan dia pakai kaki nih. Sakau itu dia tuh lihat tuh kakinya teman-teman. Tuh kan dia memperagakan gaya ini, gaya kepiting ini, apa namanya, gaya teks dia. Waduh, si Agatha ini ternyata cuma perempuan ini ya. Ini perempuan BO katanya, open BO kayaknya Agatha ini ya. Agatha, saya rasa kamu memang nggak bisa menjawab pertanyaan saya karena di dalam Kristen memang tidak ada jaminan keselamatan. Saya karena tadi sudah mengatakan ya, di sini sudah waktu asar. Jadi teman-teman Kristen nggak usah takut ya. Iya, shalom teman-teman semua. Itu dia videonya, perdebatan antara Agatha dengan Ustadz Nandar, yang dimana selama ini Ustadz Nandar itu teman-teman suka sekali memutarbalikan kebenaran Alkitab atau ayat-ayat firman Tuhan. Nah teman-teman, memang dia selama ini suka menghujat kekristenan ya, bahkan dia fitnah bahwa Yesus itu pernah menikah, punya anak, Yesus itu mencuri keledai dan lain sebagainya. Ada banyak para polemikus yang menyampaikan hal itu bahwa Yesus itu melakukan dosa dan lain sebagainya. Jadi begitu kita mendengarkan tadi bagaimana perdebatan mereka, yang dimana selama ini mereka menuduh bahwa orang-orang kafir, atau lebih tepatnya mereka mengatakan Kristen itu masuk neraka atau jadi bahan bakar di neraka. Tetapi apa yang menjadi jawaban dari Agatha? Maka dikembalikanlah pernyataan itu, tuduhan itu kepada Ustadz Nandar. Artinya bahwa Ustadz Nandar itu seperti orang yang meludah ke atas, lalu air ludahnya sendiri jatuh ke mulutnya. Nah, artinya teman-teman bahwa Agatha itu sudah memberikan data tadi ya, bahkan dia memberikan suatu dalil ya, bahwa ya yang jadi bahan bakar di neraka itu justru ada ayatnya. Nah, sudah disampaikan oleh Agatha tadi, dan Nandar itu malu melihat membaca dalil itu. Nah, jadi kaki siapa yang ada di neraka itu jadi bahan bakar. Nah, jadi teman-teman, artinya bahwa janganlah kita terlalu buru-buru memfitnah keyakinan orang lain, menghakimi orang lain masuk neraka, sedangkan di dalam kitab sucinya, bahkan di dalam dalil-dalilnya sendiri, justru sebenarnya Ustadz Nandar itu sudah ditetapkan, mereka yang meyakini itu sudah ditetapkan bahwa mereka akan mendatangi neraka, tidak ada yang bebas dari itu. Nah, jadi kalau hujat menghujat, fitnah memfitnah, janganlah, itulah maksud saya. Janganlah kita berdebat hanya menimbulkan kebencian di hati banyak orang. Nah, seperti yang baru kita saksikan tadi tentang perdebatan Agatha dengan Nandar, ya otomatis sebenarnya Ustadz Nandar tadi sudah malu telak itu sebenarnya ya, karena memang diketawain bahasanya pun sosok bahasa Yunani, bahasa Ibrani, tapi cara membacanya saja itu berantakan teman-teman ya. Jadi kenapa dia sok-sokan bahasa Ibrani Yunani biar seolah-olah dianggap dia hebat, luar biasa, dan kemudian orang segan untuk berdiskusi dengan dia, biar seolah-olah seperti itu. Padahal sebenarnya omong kosong semua itu ilmu Ustadz Nandar itu. Tidak tahu apa-apa sebenarnya. Dan juga saya pernah ada upload ya teman-teman, yang dimana dia sok-sok bahasa Ibrani, kemudian datanglah orang yang bisa berbahasa Ibrani, khususnya orang Yahudi yang asli ya, yang bukan kaleng-kaleng. Kemudian sok-sokan si Nandar ini menyapa ya, pakai bahasa Ibrani, menyapa orang Yahudi ini. Dan kemudian justru orang Yahudi itu tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Nandar, yang dimana dia
pakai bahasa Ibrani. Menurut Nandar itu udah hebat, rupa-rupanya itu berantakan dan omong kosong. Memang bahasanya tidak bisa dimengerti. Nah teman-teman, yang artinya bahwa janganlah sok-sokan seperti menguasai Yunani Ibrani. Sama seperti siapa kemarin itu, si Valen ya, dalam perdebatan dengan pendeta Esra Soru. Nah, begitu disuruh oleh pendeta Esra Soru untuk membaca suatu kitab yang bertulisan Ibrani, lalu dia ngeles, tidak bisa membaca katanya. Nah, artinya teman-teman, bahwa selama ini si Valen itu kan mengaku sebagai orang Yahudi. Begitu dites bahasa Ibraninya, ya omong kosong semua. Tidak ada itu teman-teman ya. Hanya mereka belaga-belaga hebat aja di media sosial, di TikTok, biar orang seolah-olah menganggap mereka hebat dan seolah-olah orang segan untuk menghadapi mereka diskusi. Nah, begitu ketemu dengan seperti si Agatha ini kan ya malu telak jadinya, dipermalukan keyakinannya teman-teman ya, ditelanjangin oleh Agatha. Nah, artinya dia yang malu sendiri dan keyakinannya itu ya jadi bahan tertawaan si Agatha. Nah, artinya jangan memulai menertawakan keyakinan orang lain kalau keyakinanmu sendiri tidak mau ditertawakan. Itu saja yang perlu saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.